selaku Kepala Sekolah SD 3, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Desa Purworejo. Puji dan bersyukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kelancaran atas pelaksanaan acara ini. Tidak lupa salawat dan salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Saya di sini sebagai pembawa acara diseminasi budaya positif akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan, kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga, kegiatan inti, dan keempat, penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara diseminasi budaya positif ini dengan membaca basmalah. Terima kasih. Selanjutnya kepada rekan-rekan dimohon berdiri. Mari bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bu Rita, dipersilakan untuk memulai. Hiduplah Indonesia Raya. 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah rumah di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya ke acara inti. Kepada Ibu Cayani kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Mary. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ani selaku Kepala Sekolah SD Satu Tunggal dan rekan-rekan Bapak Ibu hebat SD Satu Tunggal yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri diseminasi budaya positif dari CIP Angkatan 11. Bapak Ibu, izinkan saya ingin tampil terlebih dahulu. Siang-siang minum air hangat. Jangan lupa makan coklat. Siang-siang kita harus semangat. Ya, Bapak Ibu, karena tadi sudah melakukan beberapa aktivitas ya, dari pagi, dari jam 7 sampai jam 11, Bapak Ibu sudah melakukan aktivitas yang cukup melelahkan. Jadi karena ini temanya itu adalah positif. Senyum yang manis, ya. Terus senyum, perhatikan ya. Biarin aja Pak Haji. Sudah saling memandang. Berikan senyuman yang paling terbaik, senyum yang paling terindah, paling tercantik, terganteng. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu hebat. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali.
dari senyum aja kita udah merasa nyaman, merasa tentram, merasa bahagia, membentuk energi yang positif pada diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif dan ini adalah fasilitator saya yaitu Ibu Eva Afianti, MPD, dan pengajar praktik saya Bapak Muhammad Udat, SPD, dan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Beda. Kan beauty plus. Ya itu makanya beda kalau di Baik, Bapak Ibu hebat, sebelum kita melakukan diseminasi dan diskusi ini, kita melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Saya sudah buatkan yang pertama, seluruh peserta memiliki hak untuk berpendapat. Jadi Bapak Ibu bebas, sebebas-bebasnya. Semua orang itu berhak untuk berpendapat. Dan di sini saya tidak ada benang salah. Semuanya benar. Pendapat apapun akan saya berikan benar. Kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati antar satu sama lain. Ketika ada yang berpendapat, kita harus saling menghargai dan menghormati. Tiga, jika ada salah satu peserta berbicara, maka yang lain mendengarkannya. Empat, mengangkat tangan apabila ingin berpendapat atau berbicara. Lima, berpendapat atau berbicara setelah dipersilakan. 6. Mengikuti kegiatan diseminasi dengan perasaan gembira dan fokus. Apakah Bapak Ibu ingin membuat kesepakatan lagi? Ditambahkan? Cukup? Cukup Bapak Ibu? Baik. Karena cukup, kita lanjut. Pembahasan inti pada budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, memotivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. 6, keyakinan kelas. Dan 7, segitiga restitusi. Sebelumnya, Bapak Ibu hebat, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari, tapi saya di sini, ayo kita belajar bersama, kita saling berdiskusi bersama, dan kita ciptakan peserta didik kita sesuai dengan tujuan pendidikan kita. Kita bangun SD yang satu untuk muda menjadi SD yang terupdate, SD yang sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan perkembangan kodrat dan perkembangan zamannya. Perubahan paradigma belajar. Tujuannya adalah untuk membangun budaya positif yang dimana sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang nyaman, positif, dan aman agar murid-murid kita merasa mampu untuk berpikir dan bertindak menciptakan dengan merdeka, dan mereka murid-murid kita dapat mandiri dan bertanggung jawab dalam hal apapun. Serta disiplin juga belajarnya dikaitkan dengan dapat mengontrol pada diri kita sendiri, pada diri manusia, terutama dapat mengontrol pada murid kita. Tujuan kita kurikulum merdeka itu untuk memerdekakan siapa Bu? Bapak? Memerdekakan siapa? Peserta didik. Tepuk tangan untuk Ibu Sita dan Bu En. Nah, lanjut. Terdapat 4 miskonsepsi satu tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi, apakah kita selama ini sudah dapat mengontrol perilaku murid? Apa belum selama ini? Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. 3. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya, realitas kebutuhan kita sama. Semua kebutuhan manusia itu sama apa tidak Bapak Ibu? Sama-sama kita memerlukan sandang, pangan, tepuk tangan untuk Bu En. Dan tetapi teori kontrolnya itu kita punya berbeda. Misalnya kita sama-sama memakai pakaian, tapi setiap orang mempunyai keinginan yang berbeda.
berbeda. Ibu En sukanya warna merah, Ibu Susan sukanya warna pink. Apakah itu punya kesukaan yang sama? Tidak, berbeda. Jadi ada stimulusnya sama, tapi teori kontrol, karena kontrol itu pada diri kita sendiri, bukan nggak bisa oleh orang lain. Yang kedua, semua orang melihat yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Betul, ini. Saya sendiri, saya pribadi ya Bu, di sini ada kejadian lucu. Mungkin kalau saya kan karena orang utara ya, jadi kalau orang utara itu identik di labelnya itu orang yang tanda kutip nakal, galak, suka tawuran, kan begitu. Banyak di berita-berita itu dijati suka tawuran, bangsa penajam, bakar rumah, kan rumornya kan udah seperti itu. Jadi pada suatu ketika itu tiba-tiba ada murid itu dari kelas mana saya nggak paham, datang ke kelas cuma ketok-ketok, "Assalamualaikum Ibu." "Ya, waalaikumsalam." "Ibu, kata mama aku ibu tuh galak soalnya orang telancang." Saya cuma senyum-senyum aja. Masya Allah, nih anak udah menilai adanya perbedaan dan mungkin melihat dari label ya Bu, dari penilaian karena udah dicap kalau orang utara itu karakternya galak, keras. Soalnya mungkin kalau di sini kan halus, lembut, berbeda sama saya orang Jawa. Tapi saat murid itu berbicara seperti itu, saya tidak menanggapinya dengan serius. Saya malah menanggapinya dengan tersenyum dan tertawa. Dan saya jelaskan, tidak semua orang Jawa itu keras, tidak semua orang Sunda itu misalnya lembut, galak, tapi bagaimana kitanya, saya jelaskan seperti itu. Dan besoknya lagi, datang lagi kelas yang lain. "Ibu, ibu tuh galak, soalnya air di sana tuh asin." Dibilang seperti itu. Jadi saya tuh, Masya Allah, di sini tuh berbagai siswa sudah dan bahkan orang tua murid sudah menilai perbedaan di sini. Nah, teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Memang pada dasarnya setiap manusia itu kalau melihat orang satu kesalahan jelek pasti akan selalu teringat ya Bu. Walaupun manusia itu sudah menanam 1000 kebaikan, tapi pasti yang diingatnya itu adalah keburukannya, kejelekannya. Tapi sebenarnya itu semua ada sebab akibatnya. Apa dari sebuah alasan? Teorinya semua perilaku mempunyai tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, karena yang bisa mengendalikan kita hanyalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa dikendalikan orang lain. Kita harus punya komitmen sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena orang lain punya hak sendiri. Dan mode berpikir menang atau kalah. Mode berpikir menang. Dan ini kenapa menang? Soalnya dalam melakukan sebuah kegagalan atau perlombaan, coba kita berubah mindset kita. Jangan merasa takut dulu. Pengalaman saya pribadi, saat saya berdiri di sini di hadapan banyak orang, ketika saya pertama mengikuti CGP, saya jujur ada rasa ketakutan. Apakah saya mampu? Apakah saya bisa menghadapi fasilitator, menghadapi pengajar? Tapi saya merubah mindset saya merubah sugesti saya. Saya bisa, dan saya menganggapnya orang-orang yang itu, saya anggapnya ini adalah bapak ibu yang muda, yaitu keluarga saya. Saya nggak boleh sibuk, saya nggak boleh takut. Saya harus buktikan bahwa itu adalah keluarga saya semuanya, dan saya harus buktikan yang terbaik untuk keluarga saya. Itu jadi segala sesuatu kita harus mengubah mindset kita atau sugesti kitanya. Disiplin positif. Baik Bapak Ibu hebat, apa yang ada di dalam benak Bapak atau Ibu tentang kata disiplin positif? Oh ya Bu, mangga. Disiplin positif itu perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan Mantap. Ada lagi yang ingin berpendapat tentang disiplin? Ya Ibu, Bertanggung jawab pada diri sendiri. ya mantap. Ada lagi yang ingin berpendapat tentang disiplin positif? Sudah, betul ya? Bu Mel mau berpendapat?
kesadaran diri atau memotivasi diri. Ya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu hebat. Betul ya. Dan dikatakan dengan Bu En, Bu Susan dan Bu Meli, disiplin positif itu tadi yang dikatakan dapat mengendalikan diri, dapat bertanggung jawab, dan dapat memotivasikan diri. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuh kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Selain itu, disiplin positif juga dapat berhubung dengan disiplin pada diri kita sendiri. Mengapa pada diri kita sendiri? Karena kita harus bisa mengontrol. Apalagi kita sebagai guru, guru itu role model, ditubuh dan ditiru, dan kita harus membantukan anak untuk mendisiplinkan diri anak sendiri. Tujuannya seperti ini. Kita memotivasi anak juga, mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Nah, contohnya seperti ini. Siswa peserta didik itu melakukan belajar bersama dengan kita. Dari rumah tujuan anak untuk apa, Bu? Bapak? Untuk apa? Belajar. Nah, anak belajar datang ke rumah, ke sekolah, dia dengan senang, dengan gembira, ingin bertemu dengan gurunya, karena dia sangat merindukan gurunya di sekolah. Dan gurunya itu sangat menyenangkan bagi dia. Dan anak belajar dari rumah ke sekolah itu tujuan belajar dia bersungguh-sungguh, bukan karena takut dengan hukuman, bukan karena pengen dipuji sama gurunya, dan bukan karena paksaan, tetapi dari mengontrol diri dia sendiri. Jadi anak tersebut bersungguh-sungguh dari dirinya sendiri untuk belajar, karena belajar itu adalah hal yang terpenting dalam kehidupan. Tanpa belajar kita tidak bisa apa-apa. Tanpa belajar kita tidak mengetahui informasi apa. Nah, harapannya dari sini yaitu siswa kita dengan harapan menjadi manusia yang lebih baik. Terdapat 6 karakter Pancasila. Baik, Bapak Ibu hebat. Adakah yang tahu nilai-nilai kebajikan apakah yang Bapak Ibu tahu? Nilai-nilai kebajikan apakah yang Bapak Ibu tahu? Nilai-nilai kebajikan? Ya, Bu Desi? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ada lagi? Ya, Bu Tika. Disiplin. Mandiri. Ada lagi? Saling menghormati. Saling menghormati ya. Tepuk tangan Bapak Ibu hebat. Betul ya. Karena nilai-nilai kebajikannya itu sangat banyak. Jadi saya menyimpulkan sesuai dengan rapot pendidikan kita, yaitu 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Dan profil pelajar Pancasila ini juga sudah diterapkan ya Bapak Ibu di SDN 1 Sumedang. Yang pertama, kita melakukan kebiasaan seperti apa setiap pagi? Berdoa. Terus setiap Jumat melakukan kultum. Ya, kita sudah melakukannya. Mandiri juga sudah melakukannya. Jadi di SDN Sumedang sudah menerapkan profil pelajar Pancasila. Motivasi perilaku manusia. Ya, Bapak Ibu hebat. Apa sih itu motivasi? Ada yang tahu? Motivasi itu apa sih? Suatu hal pemikiran yang positif. Suatu hal pemikiran untuk hal yang positif. Terutama untuk tadi. Manusia perlu motivasi nggak? Jika kita gagal, kita merasa berada di titik paling terendah saat kita melakukan hal sesuatu, apakah kita butuh motivasi atau malah butuh cacian? Motivasi. Butuh motivasi, butuh penguatan ya Bapak. Ya, dorongan. Kita pagi ya. Ya. Wajib pintar. Aku putra sih. Pak Tika udah senior. Udah tingkat tinggi. Terdapat 3 motivasi perilaku pada manusia. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengetahui, ada yang baru mengetahui tentang 3 motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini berarti dari diri kita atau dari orang lain, dari luar.
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya segala sesuatu kita tuh selalu was-was, selalu takut karena takut hukum sama guru, sama kepala sekolah, sama teman kita, takut dinyinyir misalnya. Berarti itu kan dari orang lain, bukan dari kita sendiri. Jadi kita berusaha untuk lebih baik karena jaga-jaga biar yang dihukum gitu. Itu namanya eksternal. Kalau dari orang lain itu namanya eksternal. Ya Bu ya, Bapak. Nah selanjutnya itu untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Jadi melakukan hal sesuatu itu kita hanya karena semata-mata karena ingin mendapat penghargaan aja. Nah itu biasanya dalam jangka yang pendek, tidak akan terus teringat. Karena untuk saya ingin melakukan sesuatu itu karena pengen dipuji, karena pengen dapat imbalan, jadi nanti cepat lupa kalau akan diingat lagi. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Berarti ini termasuk posisi kontrol atau bukan, Bapak Ibu? Mengontrol diri sendiri kita bukan? Masuk. Masuk ya, termasuk. Tepuk tangan untuk Pak Haji. Ya, betul ya. Karena ini tujuannya menggalinya dari diri kita sendiri, bukan dari karena orang lain. Karena aku jujur nih Pak, saya pribadi waktu SMA kebetulan suaminya Ibu Emma itu guru saya. Iya, saya waktu dulu kalau misal pelajaran PKN, ketika saya terlambat, saya takut. Dan besoknya saya ingin berusaha yang terbaik, datang tepat waktu karena takut dihukum. Tuh, itu masalahnya saya. Jadi saya tuh masuk eksternal, bukan masuk ke internal. Nih, contohnya, Bapak Ibu, mari kita renungkan sejenak. Apakah ketika kita berangkat dan masuk kelas pukul 7 karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah, atau karena ingin dipuji oleh kepala sekolah, atau karena hal yang lain? Ada yang mau jawab? Campur aduk. Campur aduk. Apa Pasti terbelit gitu. campur aduknya apa Pak? Bisa Satu. dijelaskan? Satu. Hari-hari tetap ada rasa salah. Ya. Itu pasti itu kalau terlambat. Iya. Kedua, takut ditegur oleh kepala. Itu pasti. Iya. Ketiga, takut dinilai oleh anak suka terlambat. Itu saya kira itu Iya. akan muncul. Baik tadi. Ada ya. Bertanggung jawab untuk disiplin. Bertanggung jawab untuk diri sendiri, mampu untuk diri sendiri ya. Ya, mantap. Ada lagi? Bu Nola? Biasa. Sebagai tanggung jawab kita sih Sebagai tanggung jawab kita sebagai guru ya. untuk Ya. mencontohkan yang baik. Mencontohkan yang baik karena betul sekali Bu Nola. Karena kita sebagai guru adalah role model ya, dibuku dan ditiru. Apapun yang kita lakukan pasti akan ditiru, apapun yang kita lakukan pasti akan dilihat oleh murid. Sekecil apapun itu murid akan memperhatikan kita. Jangankan hal yang besar, buku hitam aja akan memperhatikan. Ini bukunya hitam gitu. Muridku sangat sungguh luar biasa perhatiannya kepada guru itu. Ya, di sini karena Pak Haji bilang campur aduk. Bu Vita tanggung jawab untuk diri sendiri, merubah diri sendiri, menolak tentang tanggung jawab juga betul. Nah, kalau bisa di sini kita merubah mindset itu. Niatkan dari diri kita. Kita datang tepat waktu. Kita menantikan kehadiran murid kita karena di dalam kelas ini murid itu akan menunggu kita. Bahkan ada yang berangkat jam 6, berangkat setengah 7, mereka menanti kehadiran kita. Jadi lakukan dari diri kita sendiri yang di sini, dari hati, dari hati. Ya, ada kuis ya Bapak Ibu ya. Mari kita jawab ya. Hukuman atau konsekuensi. Saya akan jelaskan dulu tentang hukuman. Hukuman dan konsekuensi itu berbeda Bapak Ibu. Saya juga baru menyadari setelah ikut pembelajaran JPP. Kalau hukuman itu berupa fisik dan menghukumnya itu secara tiba-tiba. Aturan itu dibuat secara tiba-tiba. Tidak ada kesepakatan, tidak ada aturan dan tidak ada diskusi terlebih dahulu. Dan hukuman itu menyakiti hati siswa. Lalu jangkanya jangka panjang, membuat siswa itu sakit hati, lebih marah lagi ke kita karena dibikin
Sedangkan konsekuensi itu sudah ada aturan. Misalnya, jika terlambat sekolah SD tersebut membuat aturan, yaitu dengan cara membaca surat pendek. Karena itu semua kan sudah disepakati antara murid dan guru. Itu konsekuensi. Jadi tidak berupa fisik. Kalau berupa fisik itu adalah hukuman. Contoh lagi, misalnya hukumannya tiba-tiba murid namanya Doni itu memakai sepatu yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Dia memakai sepatu warna merah, sedangkan aturan sekolah itu memakai warna hitam. Lalu Pak Dewa menghukum Doni. Dia suruh melepas sepatu Doni dan menggantungkan sepatu Doninya di tiang bendera. Kemudian Doni disuruh lari sebanyak 20 putaran keliling lapangan. Itu berupa fisik atau tidak berupa fisik, Bapak Ibu? Fisik. Bagaimana hati siswanya? Apakah senang? Apakah sakit? Atau malu? Sakit dan malu semuanya ya. Itu berupa hukuman. Kalau konsekuensi, maka Pak Dewa akan memberikan kamu sepatunya Bapak akan kembalikan. Tetapi kamu harus mentaati aturan sekolah, dan jika tidak taat aturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Jadi tidak berupa fisik, ya Bapak Ibu. Oke, di sini lari mengelilingi halaman sekolah 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Budina, apa jawabannya Budina? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman Bu kita. Ibu, apa jawabannya Bapak Ibu? Hukuman. Kita cek ya jawabannya apa ya. Konsentrasi apa tidak ini? Apa masih ngantuk? Ngantuk. Ya. Hukuman. Hebat-hebat emang saya satu modal. Aura dari Pak Haji. Kali ujian. Lanjut, kita tulis lagi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis dan tembok di kelas. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yakin? Yakin. Ya, coba ya kita cek ya. Konsekuensi. Pinter-pinter banget ya. Hebat-hebat. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Cek lagi. Apa jawabannya? Udah tahu ya membedakan hukuman dan konsekuensi. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah kita sudah masuk ke guru yang menghukum atau guru yang berkonsekuensi? Berkonsekuensi. Masya Allah, Bu En, tepuk tangan Bu En. Semangat ya Bu En, semangat menyala. Lagi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya. Nenek udah cerdas ya, baik. Kebutuhan dasar manusia. Baik, Bapak Ibu, kita sebagai manusia pasti punya kebutuhan ya. Apalagi kita perempuan loh. Seorang perempuan itu suka labil ya Pak. Iya. Gak jelas ya. Iya. Suka ngambek tiba-tiba senang, merayu, tiba-tiba ngambek ya. Jadi setiap kebutuhan dasar itu manusia itu punya kebutuhan. Apa sih kebutuhan manusia itu? Jelas? Mah? Dihargai. Ada lagi kebutuhannya? Kebutuhan manusia apa lagi? Tapi ya, ada lagi?
diperhatikan, dihargai, dihormati. Tepuk tangan Bapak Ibu hebat. Contohnya gini, kita ibu misalnya, Pak Haji, itu soalnya ini ya Pak Haji ya, maaf ya. Misalnya gini, kita itu ulang tahun atau anniversary pernikahan. Tiba-tiba pasangan kita aja tuh nggak peka, nggak tahu, nggak ngerti-ngerti. Ditunggu sampai seminggu, malah bikin masalah, malah bikin hatinya kesel. Akhirnya ibu-ibu ngambek gitu, marah-marah nggak jelas, ke suami ditolak nggak mau, dirayu nggak mau, karena suaminya nggak peka Pak Haji. Jadi di situ perempuan itu butuh apa Pak? Butuh kasih sayang, butuh diperhatikan. Apalagi kita sebagai ibu ya sama, laki-laki juga mungkin butuh perhatian juga sama istri ya Pak ya. Posisi capek, kita dilayanin ya Pak ya, sama gitu. Jadi semua manusia itu membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih sayang ya Bu. Apalagi kalau kita memang hidup itu nggak hanya butuh materi ya Pak, terutama itu yaitu kasih sayang dari orang-orang yang terdekat kita. Siapa lagi kalau bukan orang terdekat kita? Ya, lanjut aja ya. Soalnya pernyataan ya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau melanggar peraturan, hal-hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Oke Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu menemukan siswa? Dia tidak pernah datang tepat waktu, selalu terlambat, atau di kelasnya itu selalu berbuat masalah. Pasti Bapak Ibu menemukan berbagai masalah di kelas. Menemukan apa tidak? Apakah kita menggali, mencari sebabnya itu apa sih gitu siswa tersebut? Kenapa bisa selalu berbuat masalah di kelas? Kenapa dia selalu terlambat di sekolah? Kenapa dia tidak pernah mengerjakan PR? Apakah kita pernah sampai mencari tahu sebabnya itu apa? Pasti Bapak Ibu itu pasti mencari tahu apa ya sebabnya, karena itu sebagai guru SD itu luar biasa Bapak Ibu dibanding guru yang lain. Karena apa? Karena kita tuh kerjanya tuh banyak, dari mulai hal yang kecil sampai hal yang besar, dari mulai anak yang tidak bisa menjadi bisa, sampai ke masalah keluarga pun kita turun tangan gitu. Itulah hebatnya guru. Masya Allah, itu yang dinamakan pahlawan tanpa tanda jasa. Boleh tepuk tangan untuk guru? Ya, sebelum kita melanjutkan, saya mau ice breaking dulu ya, karena terlihatnya sudah tunjuk matanya, udah mulai ada yang menguap, mulai ada yang mengantuk ya. Mari kita bangkitkan energi kita kembali. Saya mau kasih contoh dulu ya. Bumer boleh deh Bumer. Kalau sampai dewa laki-laki. Contoh. Oh, tiga menit. Ya nggak apa-apa. Masih banyak. Masih banyak. 33 menit sekali. 33 menit. Ya, lanjut ya. Ini ya benar ya. Ikutin saya. Aku dan kamu saling berkaca bidang. Gitu ya. Yuk, ikutin ya. Ya, ikuti aku kan contoh dulu ya, berpasangan ya. Aku dan kamu saling berkaca pinggang. Aku dan kamu saling berjabat tangan. Aku dan kamu menjadi kita. Cie. Aku dan kamu saling bertepuk tangan. Wow, ya. Ulang ya. Aku dan sini tak? Iya, aku dan kamu. Ya,
jauh, menangkap. Ada yang kena? Satu lagi masih belum ada yang kena ya. Oh, masih ada lagi. Ya. Oke, gantian jangan Gantian. gantian posisi gantian. Gantian posisi. Ayo Bobby. Oke. Menjauh. Menjauh. Jauh. Mendekat. 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 Menangkap. Mudah-mudahan makasih Bapak Ibu. Desi spesial. Ya. Boleh tepuk semangat ya. Mana semangatku? Ini semangatku. Semangat. Semangat. Terima kasih. Masih ngantuk Bapak Ibu? Ya, lanjut ya. Kebutuhan dasar manusia itu terdapat 5 kebutuhan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, pasti ya, manusia itu harus bisa bertahan hidup. Kalau mau bertahan hidup nantinya mati, meninggal ya. Kasih sayang, kedua kasih sayang dan rasa diterima, rasa diperhatikan. 3, penguasaan, penguasaan pada diri kita, betul. Kebebasan dan kesenangan. Kita kalau terus-terusan ditekan, diatur, mau nggak Bapak Ibu? Enggak ya. Jadi kita juga punya hak untuk kebebasan. Sini kita tulis lagi ya Bapak ya. Olahraga pagi atau Ibu? Ya. Ya, kita tulis lagi ya. Lanjut ya. Semangat ya Pak Haji ya. 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 Dito adalah siswa kelas 4 SD Merdeka. Dito sering berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Heni bingung dan sering kali lari mengejarnya. Guru, mengapa kamu sering berlari menuju jalan raya di depan sekolah? Dito, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Jadi Ditonya tuh merasa senang kalau dikejar-kejar. Padahal gurunya capek ya Bu, kejar-kejaran terus ya. Ini anak kenapa gitu. Nah, kebutuhan apa yang dipenuhi oleh Dito? Apakah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan? Apa jawabannya Bapak Ibu? Kasih sayang. Yakin kasih sayang? Kebebasan. Satu aja Ibu. Oh, kasih sayang. Yang mana jawabannya? Pak Haji apa Pak Haji? Suaranya Pak Haji. Kesenangan, Bu Susan. Bisa 2, bisa kasih sayang, bisa kebebasan. Satu aja Pak Haji. Kebebasan. Kebebasan, kesenangan. Ya, kita cek ya jawabannya. Mantap. Hebat. Haji 2 awal. 2. Sama ya, mirip tapi beda. Bu Guru, Dito adalah siswa kelas 4 SD Merdeka. Dito sering berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Heni bingung dan seringkali lari mengejarnya. Bu Guru, mengapa kamu sering berlari menuju jalan raya di depan sekolah? Dito, Ibu, kejar aku karena Ibu Guru sayang aku. Kebutuhan apa yang dipenuhi oleh Dito? Kasih sayang. Kasih sayang, Bu. Mantap, Bu. Kasih sayang? Ya. Benar apa? Kasih sayang. Apa Pak Haji? Kasih sayang. Wih. Kasih sayang berapa diterima ya? Hebat. Mantap, Bapak Ibu hebat. Pak Haji 2 awal. Kasus yang selanjutnya. Perhatikan ya Bapak Ibu. Bu Julaiha, guru wali kelas 9A, sedang bingung menghadapi
kelasnya. Tommy, beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Jadi Tony-nya itu tuh suka minta makan sama temennya, mengambil makanan temennya dengan paksa. Lalu bagaimana sebagai Ibu Zulaikha, sebagai guru ketika ibu di posisi Ibu Zulaikha? Kebutuhan apa yang harus diberikan kepada Tommy? Apa Bapak Ibu? Dia tuh selalu meminta makanan pada temennya dengan paksaan. Kebutuhan apa? Kebutuhan bertahan hidup. Karena meminta makan dan paksa. Padahal yang salah itu Tommy-nya sendiri, karena dia tidak membawa bekal makanannya. Alasannya, orang tuanya setelah Tommy-nya ditanya, alasannya itu karena orang tua tidak membawakan bekal makan siang, sehingga dia meminta dan berusaha dipenuhi oleh Tommy, dia meminta kebutuhannya kepada temannya. Jadi kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, selain kebutuhan untuk bertahan hidup, dia meminta makan itu karena apa, Bu? Karena temannya jadi takut kan? Karena dipaksa. Hasilnya temannya akan menangis nggak Bapak Ibu? Makanannya dikasih, dipaksa diberikan gitu, akan terjadi pertengkaran atau nangis. Nah, di sini menurut keinginannya, maka sebetulnya Tom itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar tentang kekuasaan. Dia merasa berkuasa di situ tuh. Padahal tingkah Tom itu memang sebenarnya tidak benar, karena memaksa bawaan makanan dari temannya. Ketiga, mengapa dia tadi jelasannya? Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Jadi sebenarnya ibunya membawa makanannya. Berarti Tommy ketika ditanya sama gurunya, dia berbohong. Ketika gurunya itu mengecek tasnya, sebenarnya dia membawa makanannya, tetapi dengan bekal yang sama dia merasa bosan. Akibatnya Tommy dia selalu ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Jadi dia bisa dikatakan dia itu seperti egois gitu. Sebenarnya dia salah gitu. Yang dilakukan Tommy itu tidak benar. Sampai sini paham Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia? Misalnya kayak tadi kita sebagai ibu, sebagai perempuan butuh kasih sayang, butuh perhatikan. Laki-laki juga sama, butuh diperhatikan, sama halnya dengan murid. Murid juga butuh perhatian dari kita, kasih sayang dari kita, mampu bertahan hidup, itu tujuannya. Posisi kontrol restitusi. Di sini ada udah tahu tentang posisi kontrol? Kontrol itu apa sih? Ada yang tahu kontrol itu apa? Pengendalian. Pengawasan. Pengawasan. Apalagi? Lagi tadi. 15. Mengoreksi, betul Ibu ya. Pengawasan, mengoreksi, mengendalikan diri kita sendiri ya. Itu namanya kontrol. Di sini setiap masalah siswa itu bisa kita lakukan dengan mengontrol. Posisi kontrol restitusi namanya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol restitusi, yaitu guru sebagai penghukum, 2 guru sebagai pembuat merasa bersalah, 3 guru sebagai teman, 4 guru sebagai pemantau, dan 5 guru sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, saya jelaskan satu-satu terlebih dahulu ya. Guru sebagai penghukum. Jadi guru itu tidak mau tahu kesalahan siswa itu tanpa dia menanyakan alasannya apa. Dia langsung menghukum saja dengan nada yang keras, sehingga membuat siswa itu semakin kita keras nadanya, semakin kita kencang menghukumnya, maka siswa itu akan
berbohong, padahal dia itu melakukan hal yang tidak baik. Tapi karena dia takut dengan kita, karena kita takut sesuai dihukum oleh kita, jadi dia beribu-ribu berbohong. Ada siswa yang seperti itu. Karena karakter siswa itu berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang penurut, ada yang bisa alibi, ada yang bisa melindungi diri gitu. Selanjutnya, guru sebagai pembuat merasa bersalah dengan bahasa seperti ini. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali sama kalian tuh. Kenapa sih kalian tuh melakukan itu lagi? Jadi bahasanya itu dengan halus, tapi membuat siswa itu merasa bersalah. Jujur, saya pribadi masih dalam posisi membuat merasa bersalah ketika ada anak yang berbuat ulah. Guru sebagai teman dengan bahasa ketika ada siswa yang misalnya berantem, melerainya, kita dengan bahasa ayo atau mengerjakan tugas. Anak kadang ada yang tidak ingin mengerjakan tugas ya Bapak Ibu, apalagi menulis ya. Ayo anak-anakku, kita kerjakan, kita menulis, nanti ibu akan dimarahin oleh kepala sekolah misalnya. Jadi ada bahasa ayo, itu guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Bahasanya lembut, bahasanya juga tidak kasar, tidak seperti pemukul. Jadi seperti ini, mengapa kamu melakukan hal ini? Lalu apa yang akan kamu lakukan dari keterangan kamu? Jadi guru sebagai pemantau ini hanya mencek-cek saja, hanya mendata aja tanpa memberikan sebuah penyelesaian masalah. Jadi anak tersebut yang akan menyelesaikannya sendiri gitu Bu, karena sudah tahu aturannya, konsekuensinya itu apa yang sudah diterapkan di sekolah. Dan manajer sebagai manajer, guru sebagai manajer itu di atasnya pemantau, bahasanya lebih lembut sekali. Jadi bahasanya mengajak, membangkitkan motivasi kepada siswa. Nah, kamu tidak boleh diulangin lagi ya. Ibu percaya kamu adalah orang yang sangat hebat dan tidak akan melakukan hal ini lagi. Jadi mengajak, bukannya anak takut sama kita, malah anak memotivasi. Memang punten Bapak Ibu hebat, teori sih mudah, tapi menerapkannya itu agak susah prosesnya. Ada lagi speakernya nggak kedengar ya? Ini speakernya nggak bener ya? Nggak apa-apa deh, lewat aja, sama aja sih. Udah nggak apa-apa, lewat aja. Ya lanjut. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrak apakah yang paling baik untuk diterapkan? Kalau saya tadi masih berada di posisi merasa bersalah kepada murid. Saya belum masuk ke manajer. Alangkah lebih baiknya memang seorang guru itu berada di posisi kontrol manajer. Memang setiap karakter murid itu berbeda-beda. Semakin kita menyayangi, semakin kita menghalusi murid itu, ada yang muridnya malah melonjak. Jadi kita semuanya itu tidak semuanya langsung hal seperti itu, tapi lihat dulu situasinya seperti apa, masalahnya seperti apa, dan karakter muridnya itu seperti apa. Posisi mana Bapak Ibu? Coba tanya pada diri Bapak Ibu, sudah berada di posisi apakah kita sekarang? Pak Haji sebagai penghukum, rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Manajer. Bu Er? Teman. Bu Susan? Manajer. Boleh. Ibu? Merasa bersalah, malah memantau. Bu Dina? Bu Abi? Berasanya dulu. Ya sih. Teman. Ya, kita semua punya posisi masing-masing ya Bu. Memang sesuai dengan kurikulum Merdeka, kita dilakukan untuk menjadi posisi manajer yang selalu memotivasi murid. Nah, kuis lagi ya. Kita ngotak lagi. Ini adalah tujuan akhir dari 5 posisi kontrak seorang guru, yaitu mencapai posisi manajer, di mana posisi inilah guru, posisi murid, dan dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang
sudah memberikan yang terbaik untuk murid kita, kita kembalikan lagi di lingkungan rumahnya. Karena waktu murid itu lebih banyak di rumah dibanding di sekolah. Itu sebagai apa Bu? Jadi lebih baiknya guru tuh Bu sebagai manajer. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu ya kan? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Jawabannya apa? Sebagai Manajer. rasa bersalah, penghukum, pemantau, atau sebagai manajer? Pemantau. Saya kecewa sekali dengan kamu. Bersalah, membuat merasa bersalah. Apa Bu? Bersalah. Kita cek ya. Iya betul Bu En. Semangat ya Bu En ya. Semangat. Lanjut. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru. Jadi di sini saya meluruskan, keyakinan dan kesepakatan itu berbeda ya Bu. Memang agak mirip, tapi sebenarnya berbeda. Kesepakatan itu dibuat dari nilai-nilai, dari aturan, dari pertanyaan dan soal bahasa kita yang bisa diterima oleh murid. Setelah membuat kesepakatan kelas, lalu kita bikin keyakinan, diyakinkan kesepakatan itu oleh murid agar murid dapat bertanggung jawab, dan jika dia melakukan sebuah kesalahan, dia akan selalu teringat dengan keyakinan yang sudah dibuatnya. Segitiga restitusi. Terdapat 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, 2 validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal sampai identitas ke arah identitas yang sukses. Jadi di sini guru itu menanyakan alasannya dan tidak 100% menyalahkan anak tersebut, karena di sini setiap manusia itu, jadi bahasa itu secara halus memang anak itu salah, tapi kita jangan mengucapkan kamu yang salah, enggak Bu. Jadi tidak seperti itu. Jadi dengan bahasa setiap manusia itu memang punya kesalahan. Jadi kamu tidak apa-apa melakukan hal itu. Tapi ada tapinya di belakangnya. Tapi jadi di depannya itu bahasanya halus, tapi di belakangnya ada kata tapi, tidak memakai kata jangan. Karena ini berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kasus yang tersebut, anak ini membuat menangis siswa perempuan. Setelah sudah membuat tenang, validasi tindakan yang salah, yaitu dibuat tenang di sini. Siswa dibuat tenang, dan apa sih sebabnya, alasannya? Pasti dia punya alasan mengapa dia berbuat seperti itu kepada temannya. Mencari, setelah sudah tenang, sudah mau menjawab dan tidak berbohong untuk alasan yang sebenarnya, maka dilakukan validasi tindakan yang salah, yaitu menanyakan keyakinan kelas selanjutnya. Setelah itu, setelah sudah divalidasi tindakan, tanyakan kepada murid tersebut, lalu kamu berperilaku seperti ini kepada teman kamu, apa yang kamu melanggar dari keyakinan kita? Dia akan langsung menjawab, tidak menghargai Bu, tidak menghormati Bu, karena sudah dibuat sebuah keyakinan di dalam kelasnya. Jadi siswa tersebut menyadari akan kesalahannya. Di sini pertanyaannya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Lanjut, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi Bu, intinya dari 6 masalah ini, 6 materi ini adalah tadi 7 ya, paradigma. Itu kita di sekolah harus membangun budaya positif dan menciptakan lingkungan yang nyaman, membuat peserta didik itu nyaman, aman terhadap kita, dan membuat selidik berpikir bernalar kritis. Mikro konsepsi, semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif dapat diselesaikan dengan restitusi. Tapi tidak semua masalah itu dapat diselesaikan dengan segitiga restitusi. Misalnya tawuran, itu nggak bisa langsung kita selesaikan dengan segitiga restitusi itu, karena harus ada bantuan dari kepolisian, dari pihak
pihak-pihak yang lain. Jadi tidak semua masalah dapat selesaikan dengan ini. Penerapannya, budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensinya. Dalam hidup bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Jadi kita di sekolah harus mampu menerapkan budaya positif. Kesimpulannya, kita harus mengubah paradigma pembelajaran yang dari tadinya teacher center menjadi student center. Yang tadinya kita selalu memberikan hukuman dalam menyelesaikan permasalahan siswa bukan yang tepat, tapi cara yang tepat adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Ketiga, kebutuhan setiap murid itu tidaklah sama, tetapi berbeda-beda. Yaitu karena setiap manusia punya masalah yang berbeda-beda. Hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita, bukan orang lain. Selanjutnya, posisi kontrol yang baik harus kita terapkan adalah sebagai seorang manajer. Baik Bapak Ibu hebat, itu adalah materi dari saya tentang budaya positif. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Ibu hebat yang terima kasih. Ada yang mau ditanyakan tentang budaya positif? Cukup, terima kasih ya. Bapak Ibu hebatnya pintar-pintar banget, hebat-hebat sekali, aktif. Walaupun siang-siang hari tetap semangat membara ya Bu ya. Semangat. Terima kasih yang Iya, sama-sama Ibu. Ya, saya minta umpan balik ya. Terima kasih kepada Ibu Cairani yang sudah memberikan ilmu pengetahuan baru tentang budaya positif. Acara demi acara sudah kita lalui, di ujung acara yaitu penutup. Sebelum menutup acara, mari kita bersama-sama